弱者总会给自己找理由。苏北天，你不要得意，上次的教训还不够。我今天来找你是带秦家改。跳梁小丑而已。今后如果他们再找你麻烦，六条好，到啊。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita bakal mengejar Tonghua satu ini yaitu Supreme Alchemy atau Tantau Zejun. Nah di part hari ini kita semua bakal melihat Pei Tian itu berhasil meningkatkan kekuatannya sampai mengikuti ujian pertama di akademi. Apakah dia bisa menang sebagai yang pertama ataukah tidak? So mari kita review sedikit dulu buat part terakhir di mana kita semua sudah melihat Pei Tian berakting bersama si Rofen berpura-pura begitu mesra di depan Qianlu, sahabatnya Rofen. Qianlu menjelaskan kakeknya sedang koma dan sudah memanggil semua dokter yang terkenal di kota Lanhuo. Tetapi semuanya ujung-ujungnya menyerah guys karena tidak bisa menyembuhkannya. Tentu ini menjadi kesempatan buat si Pei Tian. Kebetulan dia masih memiliki pil pemulihan. Dan pil pemulihan ini dipercaya bisa menyembuhkan sang kakek. Gak cuma itu, dia juga berniat menjual pil tersebut dengan harga 300.000 koin emas. Tanpa basa-basi, Qianlu pun membayarnya guys. Tetapi dia meminta menyembuhkan kakeknya dulu, baru semuanya bakal dibayar. Setelah itu, Rofen mengajak Pei Tian berakting seakan-akan mereka tidur bersama. Jadi dia mau bikin rekaman ingatan gitu supaya bisa diberikan kepada keluarganya guys. Pei Tian harus setuju dan mereka pun bersiap, kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu Pei Tian menyuruh Rofen tidak meliriknya terus-menerus. Itu tentu membuat Rofen kesal guys, padahal dia yang wanita ya kan. Pei Tian langsung menyuruhnya untuk memulai akting ini. Tetapi dia juga meminta sisa batu roh dan uang yang sudah mereka sepakati. Membuat Rofen menjadi semakin kesal guys. Menganggap kalau Pei Tian ini orangnya pelit. Setelah itu karena semua persiapan sudah oke, maka mereka mulai tiduran di atas kasur. Pei Tian tidak menyangka tubuhnya Rofen memiliki banyak kekurangan guys. Rofen memanggil cucu memulai merekam menggunakan batu memori. Alhasil cucu mengeluarkan sebuah batu emas di tengah-tengah mereka. Tetapi tiba-tiba Rofen menghentikannya. Dia menganggap kalau mereka ini masih kurang dekat. Alhasil Rofen pun mendekat ke Pei Tian dan tidur di atas dadanya guys. Waduh. Sementara Pei Tian memeluk Rofen supaya mereka terlihat dekat. Rofen merasa ada suatu keanehan karena dia merasakan kenyamanan guys. Nah lo, mulai baper kan? Pada akhirnya mereka saling berpelukan dan berpura-pura tidur bersama. Tapi akting mereka itu terlalu nyata guys, membuat si cucu yang melihatnya menduga mungkin si Rofen benar-benar jatuh hati kepada si Pei Tian nih. 那我拍了。 Gak lama dari itu, cucu menegaskan kalau rekaman mereka sudah selesai. Tetapi si Rofen masih nggak mau pindah dia guys, benar kan? Dia malah terlalu nyaman dan terus memeluk Pei Tian nih, waduh. Tapi pada akhirnya dirinya pun sadar dan langsung menjauh. Gak cuma sampai situ, dirinya juga langsung berganti pakaian, bergegas pergi dari sana. Di sisi lain, tepatnya di kediaman keluarga Qin, Qianlu mencoba memasukkan pil pemulihan ke dalam mulut sang kakek yang masih tidak sadarkan diri. Gak lama dari itu, ayahnya pun datang dan menyaksikannya. Jelas sang ayah panik, penasaran apa yang dilakukan Qianlu nih. Dia menjelaskan kalau dirinya sedang memberikan sang kakek pil pemulihan spiritual.
Sang kakak ipar mendengarnya penasaran dari mana dia dapat pil ini coba. Kan ini pil langka guys. Qianlu mengatakan dia membeli pil tersebut dengan harga 300.000 koin emas. Membuat sang ayah menasihatinya guys. Mengatakan Qianlu sudah ditipu. Mana ada pil langka seperti ini itu harganya cuma 300.000 koin emas. Harusnya lebih tinggi. Apalagi sang ayah menduga pil ini sudah pasti pil palsu. Tapi Qianlu pastikan agar tenang saja, dia yakin pil ini asli guys. Buatan Pei Tian, yaitu suami dari teman baiknya Rofen. Tapi sang ayah masih tetap tidak percaya. Soalnya namanya manusia itu banyak yang jahat ya kan. Sang kakak ipar berusaha menenangkan sang ayah. Dia masih memikirkan cara dalam menyembuhkan sang kakek. 有没有鉴定这颗丹药的真伪？你给老爷子服下前，知道人心险恶吗？闹，你难道不浅绿？你这是 Sang ayah pun menggunakan kekuatannya mencoba mengeluarkan pil tersebut. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba si kakek itu beneran terbangun dari komanya guys. Tentu membuat semua orang terkejut bukan main. Ternyata pil yang dikasih tadi bukan pil palsu melainkan pil asli. Alhasil mereka semua pun jadi senang guys. Kita kembali lagi ke kediamannya Pei Tian. Dia sedang berkultivasi, meningkatkan kekuatan. Dirinya juga memberikan Ling Er beberapa batu roh untuk dia makan guys. Setelah itu akhirnya Pei Tian pun menyelesaikan kultivasi. Karena sekarang juga sudah pagi, dia memutuskan untuk pergi ke kota Lanhuo. Diketahui kalau kota Lanhuo adalah salah satu istana militer tertinggi di Kabupaten Kuno Chilan. Jadi bisa dibilang kota itu sangat ketat guys. Apalagi kalau semisal berhasil masuk ke dalam akademi, dipastikan 100% bakal meningkat dan berkembang. Soalnya yang namanya akademi memiliki peluang yang jauh lebih baik dalam meningkatkan kekuatan dan mendapatkan sumber daya kultivasi. Ada juga akademi terbaik di kota ini yang bernama Akademi Xinghuo. Sesampainya di sana, dirinya pun langsung disambut oleh Tetua Yonhe. Dia mengajak Pei Tian ikut dengannya dalam mengurus beberapa dokumen. Di perjalanan, Tetua Yonhe memberikan informasi mulai sekarang Pei Tian bakal berlatih di Akademi Vermilion Bird. 北天，你 成为人中之龙。 Dia juga memberikan sebuah giok kepadanya untuk mengetahui segala hal mengenai Istana Lanhuo. Tapi sebenarnya Pei Tian tetap bisa menemuinya dan bertanya apapun yang dia nggak ngerti. Pei Tian berterima kasih. Setelah itu Tetua Yonhe menjelaskan ada sebuah tradisi unik di akademi mereka. Jadi pelajaran pertama murid baru bakal diajar oleh sesama siswa guys. Dan semua itu bakal dimulai dalam 3 hari. Tetua Yonhe menyuruhnya agar bersiap-siap memberikan sebuah kejutan nanti. Dia juga menunjukkan ada ruang pelatihan yang sudah diatur untuk Pei Tian. Jadi Pei Tian bisa berlatih di sini kapanpun dia mau. Pada akhirnya Tetua Yonhe pergi dari sana guys. 这是跟时间定在了3日后，你会有同院老生给你们上。 Tapi nggak lama dari itu, dari belakang muncullah seseorang yang memanggil Pei Tian guys. Yang ternyata itu adalah si Han Feng. Buat kalian lupa, Han Feng ini adalah murid yang awalnya menyinggung Pei Tian dengan melukainya. Tetapi di episode terakhir kemarin, Pei Tian sudah membalaskan dendam, bahkan menghabisinya guys. Pei Tian menduga mungkin pelajaran yang kemarin itu belum cukup ya. Yang ternyata sekarang Han Feng tidak sendirian. Dia membawa satu orang yang terlihat cukup kuat dan sangat mendominasi. Pei Tian menasihati Han Feng agar menjauh saja, jauhilah masalah dengan dirinya. Soalnya kalau tidak, dia bakal menghajarnya kembali. Mendengar itu, orang yang dibawa oleh Han Feng menjadi tertarik. Dia memastikan agar menyerahkan Pei Tian kepadanya saja. 天，弱者总会给自己找理由。苏北天，你不要得意。
上次的教训还不够。 Segera dikumpulkan kekuatan, tetapi apa yang terjadi? Pei Tian menghilang dan muncul di belakangnya serta menyerang guys. Membuat dirinya auto terhempas. Tetapi dia juga tidak mau menyerah. Melesat maju dan menyerang. Awalnya mereka bertarung dengan sengit-sengit. Tetapi Pei Tian jelas jauh lebih kuat, mendominasi dan berhasil membantainya. Tapi orang satu ini memang keras kepala guys, tidak mau menyerah, mencoba maju terus menyerang. Pei Tian akhirnya menggunakan teknik kekerasan, sehingga terjadilah ledakan super besar. Apalagi orang tersebut dihempas jauh, tidak bisa menahan serangannya Pei Tian. Nah loh, nantangin malah dibantai kan? Cari masalah sih. Han Feng, enggak di Akademi Supreme, enggak di BTTH, tuh kan cari masalah. Setelah menyaksikan bela dirinya Pei Tian, Han Feng bingung. Tidak pernah melihatnya sama sekali. Tetapi ternyata orang bawahnya Han Feng itu masih belum mau menyerah. Dia bertekad semakin ingin membantai si Pei Tian. Alhasil tanpa basa-basi, dirinya pun maju dan menyerang. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba tangan dan kakinya diikat oleh sebuah akar pohon, membuat serangannya terhenti dan dia terjatuh guys. Yang ternyata itu adalah kedatangan si Qianlu. Qianlu sangat khawatir kepada Pei Tian, tapi Pei Tian pastikan tenang saja. Karena kedua orang ini terlalu lemah, gak bakal bisa menyakitinya. Karena kedatangan Qianlu ke sini, Pei Tian menduga sepertinya pil pemulihan spiritual miliknya itu berhasil. Membuat Han Feng bingung, ternyata senior Qian mengenali Pei Tian guys. Qianlu menasihati mereka kalau pertempuran secara pribadi itu dilarang di istana Lanhu mereka. Yang ternyata nama orang yang dibawa oleh Han Feng bernama Man Pao guys. Membuat Han Feng semakin kesal. Dia melepaskan ikatannya Man Pao, mengajaknya untuk segera pergi. Setelah itu Qianlu menasihati Pei Tian, kalau mereka mengganggu lagi, maka Pei Tian bisa memanggil dirinya. Pei Tian pastikan tidak perlu karena orang-orang ini cuma sekumpulan badut. Qianlu memberitahukan tujuan aslinya mencari dirinya, yaitu dia ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan kartu emas bintang jatuh berisikan 500.000 koin emas. Wow, ucapan terima kasih ini mewakili keluarga Qinnya guys. 我今天来找你是带秦家改， 跳梁小丑而已。 今后如果他们再找你麻烦， Harta begitu mantap, tentu si Pei Tian terima dong. Senang sekali dengan adanya uang sebanyak ini, dia bakal semakin mudah untuk berlatih. Tapi 500.000 koin emas cocok buat bayar utang keluarganya nih, ya enggak guys? Singkat cerita, malam hari sudah tiba. Pei Tian berkultivasi, meningkatkan kekuatan di sebuah kolam dengan cara menyerap energi di sekitarnya secara perlahan. Alhasil nadi-nadi yang ada di tubuhnya mulai terbuka. Apalagi tiba-tiba tubuhnya memancarkan cahaya biru membentuk sebuah bunga. Yang ternyata itu adalah pertanda kalau Pei Tian berhasil menerobos ke ranah warrior tingkat 4. Sehabis latihan, dia pergi ke restoran yang ada di istana Lanhu. Senang bukan main, makanan di sana sungguh enak. Barulah dia kembali lagi ke tempat pelatihan guys. Di sini dirinya mencoba memandatkan kekuatan menggunakan teknik langkah api. Diketahui kalau teknik langkah api ini merupakan teknik jiwa tingkat bumi yang dia kuasai di kehidupan sebelumnya. Jadi teknik ini mengandalkan yang namanya kekuatan ledakan instan dari bela diri berelemen api. Jadi hasilnya teknik itu bakal meningkatkan daya hancur dan juga kecepatan tinggi. Sampai-sampai dia menduga teknik ini sungguh cocok kalau semisal digabungkan dengan teknik kekerasan tingkat 9-nya. Tanpa pikir panjang, dirinya pun mencoba menggabungkan kedua teknik itu. Alhasil dengan sekali pukul,
tembok yang ada di tempat pelatihannya auto retak. Jelas itu membuatnya senang karena ini mengartikan dia berhasil meningkatkan daya bertarung. Setelah itu dirinya melanjutkan latihan di kolam, berkonsentrasi penuh mencoba menerobos ke tingkat selanjutnya lagi. Alhasil tubuhnya memancarkan aura emas yang sungguh besar sampai meluap-luap. Gak lama dari itu akhirnya dia pun selesai dan berhasil menerobos ke ranah warrior tingkat 9. Jadi sisa tinggal selangkah lagi buat menerobos ke ranah martial master nih guys. Singkat cerita, 3 hari terlewati, Pei Tian kembali ke istana Lan Huo untuk mengikuti pembelajaran pertama. Sesampainya di sana, hal pertama yang tidak disangka kalau Mohan dan Royan sudah diterima di Akademi Vermilion Bird. Gak lama dari itu, ada adik juniornya yang langsung menghampiri. Dia senang bukan main, karena akhirnya dirinya bisa bertemu lagi sama Pei Tian. Dan nama junior ini bernama Sheshe. Pei Tian memberikan selamat juga, dia sudah diterima di Akademi Vermilion Bird. Tentu dengan diterimanya Sheshe, dia jadi bisa latihan bareng si Pei Tian nih guys. Setelah itu, mereka menemui Tetua Yonhe di sebuah arena. Mereka juga memberikan hormat kepada Tetua Yonhe beserta tetua lain. Tapi ketika melihat Pei Tian di sini, Tetua Yonhe terkejut. Soalnya dia sekarang sudah berada di ranah warrior tingkat 9. Jelas itu juga membuat semua orang auto terkejut. Tetua Yonhe bangga bukan main karena kultivasi Pei Tian meningkat sangat cepat. Soalnya kecepatan kultivasinya bisa dibilang hampir memecahkan rekor kultivasi di istana Lan Huo guys. Pei Tian memberikan alasan kalau lingkungan akademi ini sangat bagus buat pelatihan. Jadi dia dengan mudah bisa menerobos hingga saat ini. Setelah itu Tetua Yonhe menjelaskan hari ini adalah pembelajaran pertama untuk mereka bergabung ke akademi. Sehingga para siswa lama dari akademi bakal mengajarkan para murid baru. Mereka bakal menunjukkan semua hal yang sudah diajarkan oleh akademi kepada mereka. Sheshe menduga berarti para murid baru itu bakal bertarung sama murid lama dong. Jadi kayak MOS gitulah guys, cuma bedanya ini bertarung. 朱雀院修炼环境好，练着记录。 你是让我们和老生交手吗？ 们会向你们展示，照惯例将由朱雀院的 Dan benar saja, karena di akademi ini hanya dengan bertarunglah baru bisa mengetahui bagaimana perbandingan antara murid lama dan murid baru. Apalagi itu juga bakal membuat para murid lama atau murid baru terinspirasi buat meningkatkan kekuatannya kan, termotivasi lah. Pei Tian penasaran apakah ada imbalannya kalau semisal berhasil mengalahkan murid lama. Tentu ada dong. Kalau semisal murid baru bisa mengalahkan murid lama, mereka bakal mendapatkan 1000 poin. Nah, poin ini nantinya bisa ditukarkan dengan barang-barang untuk mendukung kultivasi latihan. Tetapi katanya sih dalam sejarah istana Lan Huo, cuman ada 9 murid baru yang berhasil mengalahkan murid lama ketika MOS. 府历史中总共只有，不过1000积分奖励，积分可。 Tentu membuat Pei Tian menjadi semakin tertarik. Mungkinkah dia bakal menjadi orang ke-10? Dirinya bertanya apakah jika mengalahkan 2 murid lama bakal mendapatkan 2000 poin? Tentu saja benar. Barulah Pei Tian memilih dia bakal bertarung melawan si Han Feng dan juga si Man Pao guys. Hehehe. Mendengar itu membuat orang-orang di sana terkejut, menganggap si Pei Tian ini sebagai murid baru tapi sombongnya bukan main. Han Feng pastikan apakah Pei Tian ini yakin ingin melawan mereka berdua? Karena Pei Tian sangat yakin, Man Pao pun menerimanya karena dia pengen sekalian balas dendam dari pertarungan sebelumnya guys.
kan belum selesai tuh. Pada akhirnya tetua Yonhe dan lainnya pun pergi menjauh dari sana. Gak cuma para tetua, para murid juga bergegas menjauh dari arena tersebut. Tanpa basa-basi, Pei Tian mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk bertarung. Nah, ini baru seru nih. 啊，不错，你确定要选我们？我从不知道后悔是什么。 我会让你知道嚣张的下场。 So, kita masuk ke bagian review. Buat episode 11 dan 12, kira-kira apa yang bakal terjadi nanti ya? So, nanti kita semua bakal melihat. Para tetua sebenarnya nggak yakin nih si Pei Tian bisa mengalahkan dua orang sekaligus. Apalagi mereka senior ya kan? Walaupun Pei Tian bisa dibilang sangat jenius dan sangat berbakat, namun tetap saja ini bukan hal yang mudah. Segera di arena tanpa basa-basi, mereka pun memulai pertempuran. Terjadilah pertarungan super sengit di antara mereka bertiga. Tetapi jelas Pei Tian lebih mendominasi, menghempaskan Han Feng dan Mampao. Dan sekarang, mereka semua bakal masuk ke mode serius nih guys. Sekuat apakah Han Feng dan Mampao mode serius? Apakah lebih kuat daripada Pei Tian? Penasaran kan? Kita tunggu lagi di part 11-12 Supreme Alchemy atau Tantau Zhezhun. Secepatnya dan pastinya cuman di sini. KD Universe. Thank you buat guys semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.